Oke, kita masuk ke teknis pengajuan keberatan. Jadi keberatan itu diajukan secara tertulis sesuai format dalam lampiran A pasal 51. Lampiran A PMK 51 tahun 2017. Nah, ini bentuk formatnya. Dapat diunduh di PMK tersebut. Nah, keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor KPU dan juga KPPBC. KPUBC ini merupakan kantor-kantor besar seperti Tanjung Priuk, Batam, kemudian Suta, Soekarno-Hatta. Kalau KPUBC itu merupakan kantor bea cukai lainnya yang bukan kantor besar seperti itu. Nah, kemudian nanti penetapan atas keberatannya itu dilakukan dengan kantor yang setingkat lebih tinggi dari kantor yang kita ajukan keberatan. Jadi misalnya dia di KPPBC, maka yang menetapkan adalah kantor wilayah. Seperti itu. Kemudian ini untuk barang kiriman, tujuan keberatannya adalah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk penetapan oleh pejabat bea cukai yang tidak mengakibatkan tagihan bea masuk, bea keluar, cukai, dan denda. Jadi ini berarti seperti SPBL. Jadi kalau untuk SPBL, kita mengajukan kepada Dirjen melalui pejabat bea cukai yang mengeluarkan SPBL. Jadi seperti itu. Kemudian hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak. Hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang pribadi. Ini dalam hal kita keberatan kalau kita adalah penumpang, kita adalah barang kiriman, jadi orangnya pribadi yang memang menyelesaikan kewajiban pabean. Itu berarti kita pribadi yang mengajukan keberatan. Kemudian orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau pengurus. Dalam hal diajukan oleh badan hukum. Jadi orang yang bisa tanda tangan di surat keberatan itu hanya orang yang namanya ada di akta perusahaan tersebut. Atau orang yang diberikan kuasa oleh orang berhak ini, oleh dua orang ini. Misalnya pengen ngajuin keberatan lewat PPJK. Maka PPJK-nya itu harus mendapatkan kuasa untuk menguruskan keberatan kita. Nah, pengajuan keberatan itu harus dilampiri dengan yang pertama adalah fotokopi BPJ atau bukti pelunasan atau surat pernyataan dalam hal pengajuan keberatan tanpa menyerahkan jaminan. Jadi gini, saya share konsepnya dulu ya. Barang kita mendapat penetapan. Barang kita mendapat penetapan. Pada hakikatnya, negara tetap harus menjamin terpenuhinya hak-hak negara. Bea cukai harus menjamin tetap terpenuhinya hak-hak negara. Artinya dalam kondisi yang normal, harusnya Bapak Ibu sebelum mengajukan keberatan harus membayar tagihan SPTNP-nya. Karena negara harus menjamin dulu Bapak Ibu tidak lari. Itu konsepnya ya, meskipun agak kasar tuh ke Bapak Ibu tuh. Tapi konsep dasarnya adalah negara harus menjamin bahwa Bapak Ibu tidak membawa lari barangnya ataupun tidak menghindari pembayaran pajaknya. Nah, makanya konsepnya adalah bayar. Tapi boleh nggak bayar kalau dijaminkan. Jadi boleh nggak bayar kalau dijaminkan. Jaminannya sebesar nilai yang tertera pada SPTNP. Jadi misalnya SPTNP-nya ada 100 juta, maka minimal jaminannya juga senilai 100 juta. Tapi Pak, saya juga males Pak pakai jaminan Pak. Ada nggak cara lain? Boleh. Tapi barang tidak boleh dulu keluar. Dari kawasan pabean. Artinya Bapak Ibu memang nggak bayar SPTNP, nggak taruh jaminan, tapi barang Bapak Ibu nggak boleh keluar.
Jadi ada kerugian dibayar demurrage, dibayar biaya timbun. Itu pilihannya. Jadi kalau Bapak Ibu pilih untuk membayar SPTNP supaya barangnya bisa keluar sambil ngajuin keberatan, maka Bapak Ibu saat pengajuan keberatan harus melampirkan BPN, bukti bayarnya tadi. Kalau Bapak Ibu taruh jaminan supaya barangnya bisa keluar, maka Bapak Ibu harus melampirkan BPJ dalam pengajuan keberatannya. Kalau Bapak Ibu tidak pengen bayar dan tidak pengen taruh jaminan, maka barang Bapak Ibu tidak perlu keluar. Dan ini harus buat surat pernyataan. Nah, oleh karena itu, 3 inilah yang menjadi syarat lampiran dari pengajuan keberatan. Kalau bayar, lampirkan BPN. Kalau jaminan, lampirkan BPJ. Kalau barangnya nggak keluar, lampirkan surat pernyataan. Kira-kira itu konsepnya. Jadi melampirkan bukti pembayaran ataupun pelunasan, kemudian fotokopi dari penetapan pejabatnya, yaitu fotokopi SPTNP-nya, SPSA-nya, ataupun lain-lainnya. Kemudian juga data dan bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan, misal seperti invoice asli, kemudian mungkin korespondensi dengan pihak supplier, atau sales kontrak, itu bisa macam-macam tuh bukti yang mendukung pendapat kita. Nah ini dalam hal kita nggak pengen bayar, ini jaminannya. Kalau kita tidak pengen taruh jaminan dan tidak pengen bayar, barang kita nggak boleh keluar, kita buat surat pernyataan yang berisi barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean, barang impor berkaitan dengan keberatan yang diajukan, dan importir menanggung seluruh resiko dan biaya yang timbul selama masa penimbunan. Jadi nggak bisa importir menyalahkan bea cukai kalau kelamaan ditimbun karena keberatan. Soalnya kan itu udah pilihannya importir, udah pilihannya pengusaha. Jadi ya harus dikonsistenkan. Kira-kira gitu. Kemudian permohonan keberatan itu harus diterima jangan sampai lewat masa 60 hari dari penetapan. Karena kalau enggak dia batal demi hukum. Nah,